Pada bulan Oktober tahun 1986, tepat di sebuah desa di provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, terdapat seorang detektif lokal bernama Park Do-man yang menemukan mayat seorang wanita yang tergeletak di dalam gorong-gorong. Kondisinya pun sangatlah memprihatinkan, yaitu dengan kondisi yang tanpa busana, tangan terikat, mulut tersumpal, dan sudah dikerubungi semut. Dugaan sementara bahwa wanita tersebut merupakan korban dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan. Dan sebagai seorang detektif yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, Detektif Park segera melakukan penyelidikan dengan menginterogasi beberapa orang yang sebelumnya pernah dekat dengan sang korban, yang mana mungkin saja di antara mereka ada yang terlibat atas kasus pembunuhan tersebut. Namun tidak berselang lama, keesokan harinya, Detektif Park kembali dikejutkan dengan kabar penemuan mayat seorang wanita di tengah persawahan lagi, di mana kondisinya sama persis seperti korban kemarin, yaitu tangan sama-sama terikat dan mulut tersumpal. Sesampainya di TKP, Detektif Park kemudian marah-marah karena tim forensik tidak kunjung datang, serta sudah banyak warga yang berkerumunan. Hal itu tentu menyulitkan penyelidikan untuk menemukan jejak sang pelaku yang diduga adalah orang yang sama dengan kasus pembunuhan pertama. Dan setelah korban kedua tersebut, Detektif Park kemudian semakin gencar untuk menemukan siapakah pelakunya. Karena ramainya berita pembunuhan tersebut, istri Detektif Park kemudian bercerita setelah ia diberitahu warga desa bahwasanya di desanya itu ada sebuah rumah makan yang mana pemiliknya disebut-sebut sebagai keluarga pembunuh wanita, dan keluarga tersebut bernama keluarga Baek. Istri dari Detektif Park kemudian juga bilang bahwa keluarga Baek memiliki seorang anak yang kurang normal bernama Kwang Ho, yang mana Kwang Ho ini suka membuntuti wanita-wanita di desanya, terutama korban kedua sebelum meninggal. Mendengar hal itu, Detektif Park pun langsung mencari Kwang Ho untuk segera diinterogasi. Dan seketika datanglah teman dari Detektif Park bernama Detektif Hyung Ko yang tanpa basa-basi langsung menendang Kwang Ho hingga terjatuh. Mereka terlihat sangat kesal terhadap Kwang Ho, padahal saat itu masih belum terbukti jika Kwang Ho adalah pelaku sebenarnya. Dan keesokan harinya, Detektif Park kedatangan rekan baru yang sama-sama seorang detektif asal Seoul untuk membantunya melakukan penyelidikan. Dia bernama Seo Tae-yun. Detektif Tae-yun dikenal sebagai detektif yang jauh lebih tenang dan teliti dalam melakukan penyelidikan dibandingkan dengan Detektif Park. Karena Kwang Ho tidak kunjung mengaku, akhirnya Detektif Park memiliki ide dengan mengajak Kwang Ho menuju hutan. Di sini Detektif Park mulai memancing emosi Kwang Ho dengan membahas seorang wanita bernama Hyang Suk yang tidak lain adalah korban kedua yang selalu diikutinya. Dan dari satu demi satu pertanyaan yang diajukan Detektif Park, Kwang Ho pun menjelaskan secara detail bagaimana cara dan kondisi wanita itu saat dibunuh, mulai dari cara mencekik hingga cara mengikat tangannya. Dan setelah Kwang Ho menjelaskan secara detail pembunuhan tersebut, kini ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Namun Detektif Tae-yun tetap tidak yakin bahwa Kwang Ho adalah pembunuhnya. Ia pun tetap mempelajari kasus tersebut hingga larut malam. Keesokan harinya, Detektif Park kemudian segera melakukan reka adegan yang akan diliput oleh puluhan jurnalis. Namun saat Kwang Ho akan dibawa, Detektif Tae-yun pun merasakan kejanggalan. Ia melihat bahwa tangan Kwang Ho cacat dan sangat tidak mungkin ia bisa melakukan pembunuhan seperti mencekik apalagi menali korban. Namun meskipun demikian, Kwang Ho pun tetap dibawa ke TKP. Sesampainya di sana, keadaan ternyata semakin kacau. Dikarenakan Kwang Ho melihat ayahnya yang membuatnya menangis histeris. Begitu juga dengan ayahnya yang berteriak bahwa anaknya itu tidaklah bersalah, melainkan ia dipaksa untuk mengaku. Kwang Ho akhirnya berlari berniat mengejar ayahnya. Karena keadaan sudah terlanjur kacau, akhirnya reka adegan pun terpaksa batal dilakukan dan Kwang Ho dibebaskan. Kegagalan tersebut akhirnya membuat ketua tim penyelidik diganti dengan mendatangkan seseorang yang lebih ahli bernama Ser San Dong Chul. Dan di hari pertama, Detektif Park pun langsung menjelaskan dengan detail mengenai kejadian pembunuhan tersebut serta sejauh manakah perkembangan investigasi yang telah ia lakukan. Namun di situ Ser San Dong Chul merasa belum puas karena ternyata perkembangan investigasinya masih sangat jauh dari apa yang ia harapkan.
Keesokan harinya, Sersan Dongchul pun langsung mengajak semua tim detektif untuk datang ke lokasi TKP pertama. Di sana, Sersan Dongchul mengajukan beberapa pertanyaan seputar kesamaan dari setiap korban. Dan detektif Park pun menjelaskan bahwa korban selalu gadis lajang yang cantik, yang mana kedua korban yang selama ini ditemukan sama-sama menggunakan pakaian merah yang dibunuh saat hujan berlangsung. Kemudian detektif Tae-yoon menambahkan bahwa ia mendapatkan laporan telah ada korban ketiga bernama Hyun-sun, namun saat itu jasadnya masih belum ditemukan. Di dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Hyun-sun juga menghilang saat hujan berlangsung dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Menduga bahwa pelakunya sama seperti kasus sebelumnya, detektif Tae-yoon kemudian mulai menebak-nebak di manakah sebenarnya jasad Hyun-sun dibunuh. Ia dan tim pun segera menyusuri ladang yang dipenuhi rumput ilalang dekat dengan TKP pertama. Dan benar saja bahwa mereka akhirnya menemukan sang korban. Korban kemudian segera dibawa menuju rumah sakit untuk diotopsi. Saat diperiksa, korban ditemukan dengan tangan terikat, leher tercekik yang sama persis seperti korban-korban sebelumnya. Karena metode pelaku pembunuhan sangatlah profesional, akhirnya Sersan Dongchul, detektif Park dan kawan-kawannya berinisiatif untuk menjebak sang pelaku. Dengan latar yang sama, yakni saat turun hujan di tengah malam, mereka pun menyuruh gadis cantik dengan pakaian merah sebagai umpan, namun sayangnya si pelaku tidak juga muncul. Sementara saat itu juga di tempat lain ada seorang wanita yang berjalan sendirian di tengah hujan untuk menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan ia pun mendengar suara aneh dan saat menoleh naas ia pun tertangkap. Dan pada keesokan harinya ia ditemukan meninggal dunia. Detektif Tae-yoon pun menghampiri wanita itu dan langsung memprediksi bahwa ia adalah korban dari pelaku yang sama. Karena tangannya sama-sama diikat dengan tali simpul yang sama serta mulutnya tersumpal. Jadi pantas saja pelaku tidak muncul saat detektif Park menjebaknya kemarin malam dikarenakan ternyata si pelaku menyerang korban lain. Sersan Dongchul, detektif Park, dan detektif Tae-yoon kemudian kembali ke markas mereka untuk berdiskusi. Di sela-sela mereka berdiskusi, tiba-tiba datanglah salah satu anggota di sana yang menemukan pola lain yang mengarah kepada sang pelaku. Nah, jadi setiap terjadi pembunuhan, sebuah stasiun radio selalu memutar sebuah lagu berjudul Sad Letter yang di-request oleh seseorang. Di riwayat waktu juga disampaikan bahwa lagu tersebut selalu diputar saat hujan turun. Dari info tersebut, detektif Park dan tim kemudian segera menuju stasiun radio yang memutar lagu Sad Letter. Mereka kemudian menanyakan mengenai surat permintaan lagu untuk mengetahui siapakah seseorang yang selalu merequest lagu tersebut saat hujan turun. Namun sayangnya pihak stasiun radio mengatakan bahwa mereka sudah membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Tidak menyerah begitu saja, detektif Park pun dan timnya langsung mencari-cari namun sayangnya tetap saja tidak ditemukan. Meskipun demikian, penyelidikan pun terus berlanjut. Hingga di suatu malam, detektif Park dan detektif Hyun-ko tidak sengaja bertemu dengan detektif Tae-yoon yang juga akan melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, mereka kemudian dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang sedang melakukan onani dengan pakaian dalam wanita. Sontak detektif Park dan detektif Tae-yoon pun segera menangkap pria itu dan setelah melalui kejar-kejaran, mereka langsung mengamankannya untuk dilakukan penyelidikan. Dan setelah diinterogasi, pria itu pun mengaku bahwa ia bernama Jo Byung-sun. Jo Byung-sun kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut hanya untuk memuaskan nafsu dirinya saja tanpa ada maksud lain dikarenakan istrinya sedang sakit. Namun tidak percaya begitu saja, mereka berdua tetap tidak membebaskan Jo Byung-sun. Dan sama seperti apa yang dilakukan terhadap Kwang Ho, detektif Park dan detektif Hyun-ko sama-sama melakukan tindak kekerasan dengan maksud agar Byung-sun cepat mengaku. Dari serangkaian interogasi yang dilakukan, Byung-sun kemudian menambahkan sebuah kronologi yang seolah-olah menjelaskan bahwa ia bukanlah sang pelaku. Byung-sun kemudian menjelaskan tentang keanehan yang terjadi di sekitaran sekolah. Kalau di sana ternyata tinggallah sesosok misterius atau orang gila yang banyak dibicarakan orang-orang bahwa kemungkinan besar orang gila itulah pelakunya. Dan keesokan harinya, detektif Tae-yoon pun langsung mengunjungi sekolah tersebut. Ia kemudian bertanya kepada salah satu murid di sana mengenai keberadaan sosok yang disebut sebagai orang gila yang ternyata adalah benar adanya.
Murid itu kemudian menjelaskan bahwa orang gila itu tinggal di toilet belakang sekolah. Murid itu juga menambahkan bahwa orang gila tersebut suka berkeliaran di tengah malam. Namun bukanlah sesosok orang gila yang ditemukan. Detektif Tae-yun malah bertemu dengan seorang guru yang mengajar di sekolah itu. Guru itu kemudian bercerita bahwa ia pernah mendengar tangisan seorang gadis di toilet belakang sekolah dan wanita itu tinggal di sebuah bukit yang tidak jauh dari sekolah itu. Detektif Tae-yun pun kemudian pergi menuju bukit belakang sekolah dan di sana ia ternyata bertemu dengan gadis yang dimaksud guru tadi. Jadi gadis inilah yang dimaksud sebagai orang gila, guys. Dan setelah bertemu dengan gadis itu, Detektif Tae-yun pun menyadari bahwa gadis itu sebenarnya tidaklah gila. Ia hanyalah trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya. Namun sayang sekali gadis itu mengatakan bahwa ia tidak melihat jelas seperti apakah wajah sang pelaku. Gadis itu cuma bilang kalau tangan sang pelaku yang pernah membekap mulutnya terasa sangat lembut dan halus seperti tangan seorang wanita. Mendengar semua itu, Detektif Tae-yun semakin dibuat penasaran oleh pelaku yang sangatlah pintar. Detektif Tae-yun pun segera menemui Detektif Park yang ternyata masih menyelidiki Byung-sun. Tanpa banyak omong, Detektif Tae-yun segera memegang dan meraba tangan Byung-sun yang ternyata kasar. Sangatlah berbeda jauh dengan tangan pelaku yang diceritakan dengan gadis di bukit tadi. Sontak Detektif Tae-yun pun langsung menyuruh Detektif Park untuk melepaskan Byung-sun yang mana membuat Detektif Park merasa tersinggung dan terjadilah perkelahian. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba terdengar lagu Sad Letter dari radio yang seketika membuat perkelahian itu terhenti. Apalagi saat itu tengah terjadi hujan. Semua orang di sana pun dibuat panik. Detektif Tae-yun pun segera menelpon stasiun radio yang memutar lagu tersebut untuk menanyakan siapakah yang merequestnya. Namun sial yang ada pihak radio malah menganggap Detektif Tae-yun sebagai penelpon iseng. Di sisi lain, Sersan Dongchul juga segera meminta bantuan kepada pihak kepolisian terdekat. Namun nihil, ternyata pihak kepolisian yang dituju ternyata sedang sibuk menyelesaikan demo di kota lain. Dan ternyata benar, petunjuk-petunjuk semalam membuat keesokan harinya terdapat sebuah korban yang kembali ditemukan. Korban tersebut pun segera dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Namun kali ini terlihat sangatlah janggal. Karena di dalam organ intim wanita tersebut ditemukan 9 potongan buah persik yang seketika membuat semua detektif merasa lemas karena pola pembunuhan pelaku ini semakin rumit saja. Dan saat merasa frustasi, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari salah satu anggota di stasiun radio bahwa ia sudah mendapatkan sebuah surat yang memuat info mengenai orang yang merequest lagu Sad Letter. Di dalam surat itu juga tertulis nama sang pengirim yaitu Park Hyun-gyu serta juga alamatnya. Sontak Detektif Park dan Tae-yun pun langsung menghampiri alamat tersebut. Sesampainya di sana ternyata tidak ada seorang pun dan malah bertemu dengan ibu kos Hyun-gyu yang menjelaskan bahwa Hyun-gyu tengah bekerja di sebuah pabrik. Tanpa membuang-buang waktu, Detektif Park dan Detektif Tae-yun pun langsung menuju pabrik di mana Hyun-gyu bekerja. Di sana mereka langsung bertemu dengan Hyun-gyu yang sedang bertugas sambil membaca buku. Dari sini kita bisa tahu bahwa Hyun-gyu adalah pemuda tampan dan polos. Kira-kira benar gak ya kalau dia pelakunya? Semua tim termasuk Sersan Dongchul pun mulai memeriksa dan menginterogasi Hyun-gyu. Namun di saat-saat momen menegangkan tersebut, Hyun-gyu justru menunjukkan sikap yang sangat tenang dan tidak grogi sama sekali. Detektif Tae-yun kemudian meminta Hyun-gyu untuk menunjukkan tangannya. Dari situ terlihat bahwa tangan Hyun-gyu sangatlah halus sama seperti apa yang dijelaskan wanita di bukit waktu itu. Hyun-gyu yang merupakan pendatang kemudian dilontarkan pertanyaan sejak kapankah ia bekerja di pabrik itu. Dan Hyun-gyu menjawab sejak bulan September tahun lalu, yang mana kedatangannya di desa itu tidaklah berselang lama semenjak terjadi pembunuhan pertama. Mereka juga menunjukkan sebuah surat yang memuat requestan lagu Sad Letter. Dan Hyun-gyu pun menjawab bahwa surat itu adalah kirimannya. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, Hyun-gyu pun mengiyakan jika ia selalu merequestnya di waktu hujan turun. Di tengah percakapan yang semakin intens, Detektif Tae-yun kemudian menunjukkan potongan buah persik yang ditemukan pada salah satu korban yang seketika membuat Hyun-gyu tiba-tiba menyangkal. Hal itu pun membuat Detektif Hyun-ko merasa emosi dan langsung menendangnya. Akibatnya proses interogasi pun tidak berjalan seperti apa yang diharapkan.
Dan detektif Hyun Ko terpaksa diberhentikan oleh Sersan Dong-chul karena kinerjanya yang kurang becus. Karena merasa frustasi setelah semua usaha yang dilakukan nyatanya tidak juga berhasil, detektif Tae-yoon pun berencana untuk memancing Hyun-ju agar mau mengaku sama seperti apa yang detektif Park lakukan waktu itu kepada Kwang Ho. Dan mengingat soal Kwang Ho, mereka kemudian mencari rekaman waktu itu dan mendengarkannya kembali. Di sana terdengar pernyataan-pernyataan dari Kwang Ho bagaimana korban dicekik dan dibunuh. Mereka kemudian tersadar bahwasanya penjelasan dari Kwang Ho tersebut adalah fakta yang sesuai dengan apa yang dilihatnya saat menyaksikan kejadian pembunuhan tersebut. Nah, jadi untuk lebih jelasnya seperti ini guys. Seperti yang kita ketahui bahwa Kwang Ho adalah pemuda yang kurang normal yang sering menguntit para wanita cantik di desanya. Dan kebetulan ternyata waktu itu Kwang Ho sedang menguntit wanita yang tidak lain adalah korban kedua. Jadi selama di hutan waktu itu ketika detektif Park memancing dan menginterogasinya, ternyata adalah cerita pembunuhan yang sebenarnya yang diceritakan dari perspektif Kwang Ho. Jadi dari sini kita dapat mengetahui guys bahwa sebenarnya keberadaan Kwang Ho tersebut adalah saksi yang dapat membeberkan kebenaran yang selama ini dicari-cari. Setelah menyadari semua itu, detektif Park dan detektif Tae-yoon kemudian langsung menuju rumah makan milik orang tua Kwang Ho. Namun yang ada mereka malah bertemu dengan detektif Hyun Ko yang sedang bersedih setelah dipecat. Karena diejek, detektif Hyun Ko kemudian langsung menganiaya orang-orang di sana yang tidak bersalah sehingga mengakibatkan kegaduhan. Dan di tengah-tengah kegaduhan tersebut tiba-tiba Kwang Ho datang. Karena tidak terima, Kwang Ho pun langsung menancapkan paku ke kaki Hyun Ko dan ia pun langsung kabur. Detektif Park dan Tae-yoon kemudian langsung mengejarnya dan setelah berhasil menangkapnya, mereka langsung menanyakan seputar pembunuh yang Kwang Ho lihat dengan menunjukkan foto Hyun-gyu. Namun belum sempat menjawabnya, seketika datanglah ayah Kwang Ho sambil membawa teman-temannya untuk menghentikan detektif Park dan Tae-yoon yang sebelumnya dikira tengah menyiksa anaknya itu. Karena panik, akhirnya Kwang Ho kabur lagi dan saat tengah berlari secara tidak sengaja, Kwang Ho malah tertabrak kereta api yang melintas dan ia pun tewas di tempat. Hal itu tentu menyisakan luka yang mendalam bagi detektif Park dan Tae-yoon karena tidak sempat menyelamatkan Kwang Ho sebagai satu-satunya saksi yang bisa mengungkap kasus pembunuhan berantai tersebut. Akibatnya tanpa adanya bukti yang kuat, Hyun-gyu pun terpaksa dibebaskan. Dan di saat sudah tidak ada lagi harapan, Sersan Dong-chul kemudian mendapatkan kabar bahwa telah ditemukan sperma di salah satu korban yang akan menjadi bukti yang sangat kuat dengan dilakukannya tes DNA untuk menemukan sang pelaku. Namun sayangnya dokter itu mengatakan bahwa Korea saat itu tidak memiliki teknologi yang memadai. Jadi sampel sperma tersebut terpaksa harus dikirim ke Amerika untuk mengetahui hasilnya. Sementara itu, kaki Hyun-kyo yang tertancap paku kemarin ternyata berakibat fatal yang membuat kakinya harus diamputasi. Sebagai teman seperjuangannya, detektif Park tentu merasa sedih. Namun dari hal itu bisa kita jadikan pelajaran nih guys, bahwasanya mungkin itu adalah balasan bagi Hyun-kyo yang sebelumnya suka menganiaya orang tidak bersalah dengan kakinya. Meskipun tidak terbukti bersalah, detektif Tae-yoon masih saja mencurigai Hyun-gyu. Di suatu malam, ia pun menguntit Hyun-gyu ketika pergi, namun sayang mesin mobilnya tiba-tiba mati. Ia kemudian menemui Sersan Dong-chul dan mengatakan bahwa lepasnya Hyun-gyu pasti akan menyebabkan korban akan semakin banyak. Dan benar saja, keesokan harinya tiba-tiba ada korban lagi yang tidak lain adalah seorang murid yang detektif Tae-yoon pernah temui di sekolah waktu itu. Akibatnya detektif Tae-yoon pun merasa bersalah karena andai saja mesin mobilnya tidak mati, mungkin saja sekarang Hyun-gyu yang seandainya saja adalah pelakunya sudah tertangkap. Dan misteri pembunuhan berantai selama ini yang tidak kunjung terpecahkan bisa terungkap. Karena sangat merasa emosi dan sangat yakin bahwa Hyun-gyu adalah pelaku sebenarnya, detektif Tae-yoon pun langsung mengikutinya dan menghajarnya di tengah rel kereta api. Namun saat akan menembak Hyun-gyu, tiba-tiba datanglah detektif Park yang berlari sambil membawa surat yang memuat hasil tes DNA sang pelaku. Detektif Tae-yoon semakin dibuat tegang dan frustasi ketika melihat hasil tes sperma yang dibawanya ternyata tidak cocok dengan DNA Hyun-gyu. Karena merasa tetap tidak terima, detektif Tae-yoon pun tetap berusaha menembak Hyun-gyu, namun untungnya detektif Park berhasil mencegahnya. Sampai saat ini sudah tidak ada pilihan lagi. Mereka akhirnya tetap membebaskan Hyun-gyu karena semua bukti tidak cocok dengannya. Akibatnya kasus itu pun berakhir dengan masih menyisakan misteri karena pelaku tidak kunjung terungkap. Jadi sangat disayangkan sekali, andai saja waktu itu teknologi forensik Korea sudah memadai, mungkin hasil tes DNA yang akan menjadi bukti yang paling kuat bisa menunjukkan siapakah pelaku sebenarnya.
Dan setelah beberapa tahun, tepatnya di tahun 2003, detektif Park yang sebelumnya sudah beralih profesi menjadi salesman kemudian bernostalgia dengan mengunjungi lokasi pembunuhan pertama. Di sana ia kemudian bertemu dengan seorang gadis kecil yang mengatakan bahwa beberapa waktu lalu juga ada orang yang mengunjungi tempat tersebut sambil mengatakan bahwa orang itu pernah melakukan sesuatu di tempat tersebut. Gadis itu juga mengatakan bahwa orang tersebut memiliki wajah yang begitu polos sama seperti orang pada biasanya. Itu artinya bisa dipastikan bahwa pelaku saat itu masih hidup. Namun apa boleh buat, kasus tersebut sudah ditutup dan tidak ada lagi penyelidikan dan film pun berakhir dengan ending yang menggantung. Dan setelah 33 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2019, sang pelaku akhirnya berhasil ditemukan yang merupakan pembunuh berantai Korea Selatan yang berhasil membunuh puluhan korban. Pembunuh itu ternyata bernama Lee Chung-jae yang sudah berumur 57 tahun saat ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.